benar-benar berasal dari agama Kristen. Lalu dia mengaku dirinya mu'alaf untuk bisa menikah dengan Nur Aini. Dan terbukti Nur Aini tertarik dengan Ar-Rafif karena dia mengaku sebagai seorang mu'alaf dengan nama baptis Petrus Gilbert Ar-Rafif, saudaraku. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pecinta channel Injil Habagit, tanpa sengaja saya membaca di inews.id judul yang tertulis di artikel inews.id, sudah nikah siri 10 bulan, ternyata suamiku seorang perempuan. Jambi, inews.id. Berawal kenalan dari sebuah aplikasi Tantan, Nur Aini kena tipu suaminya. Warga RT 16, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi itu baru tahu suaminya berjenis kelamin perempuan setelah 10 bulan nikah siri. Pengakuan itu diungkapkan Nur Aini dalam persidangan. Saat itu dia mengenal suaminya yang bernama Erayani alias Ahnaf Ar-Rafif sejak bulan Mei 2021 lalu melalui aplikasi Tantan. Tidak hanya itu, dia juga jadi korban penipuan suaminya tersebut saat berkenalan hingga ke pernikahan. Suaminya mengaku dokter dari lulusan luar negeri. Ironisnya lagi, korban juga dikuras uangnya hingga nyaris mencapai 100 juta. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagit, di artikel ini ada hal yang sangat menarik setelah saya membaca. Ada seorang perempuan yang bernama Nur Aini. Dia berkenalan dengan seseorang di aplikasi Tantan. Nah, setelah begitu dekat, hubungan mereka sampai ke pelaminan. Mereka menikah. Tetapi oleh Nur Aini, dia tidak tahu kalau orang yang dinikahinya sebagai suami ternyata bukan laki-laki, tetapi perempuan tulen. Kalau kita melihat kenapa Nur Aini ini sampai ketipu, kemungkinan yang dianggap suami ini benar-benar tomboy dan sangat mirip sekali laki-laki. Dilihat dari perawakannya, postur tubuhnya, benar-benar dia seorang laki-laki. Ternyata bukan, tetapi perempuan tulen. Nah, selama 10 bulan mereka menikah, ratusan juta Bapak Ibu, uang Nur Aini ini melayang, bahkan mencapai 300 juta. Nah, usut punya usut, ketika saya membaca artikel inews.id, yang pertama, yang dianggap suami ini pernah lulusan luar negeri. Dan dia adalah mengaku seorang dokter dan juga pengusaha batubara. Luar biasa Bapak Ibu. Ini membuat orang yang sangat tergiur dengan apa yang dicapai oleh seseorang. Kalau kita melihat dari latar belakang si suami dari perempuan ini, itu membuat banyak orang iri. Dia mendapatkan seorang suami yang benar-benar komplit. Ganteng. Yang kedua lulusan kedokteran dari luar negeri. Yang ketiga juga pengusaha batubara. Tetapi saudaraku para pencinta channel Injil Habagit, yang membuat Nur Aini jatuh hati dan jatuh cinta serta mau menikah dengan perempuan ini yang dianggap laki-laki, itu bukan karena harta, bukan karena jabatan dia, bukan karena ini, karena itu. Bapak Ibu tahu kenapa Nur Aini mau menikah? Karena si perempuan yang mengaku laki-laki ini, dia mengatakan dirinya adalah seorang mu'alaf. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia mengaku dirinya mu'alaf sehingga si Nur Aini ini mau menikah dengan si perempuan ini yang dianggapnya laki-laki. Selama 10 bulan menikah, habis uang Nur Aini ratusan juta, mencapai 300 juta, ditipu oleh perempuan yang mengaku suami daripada Nur Aini ini. Bapak Ibu, ingat kenapa Nur Aini mau menikah sama perempuan yang mengaku dirinya laki-laki? Karena apa? Karena mu'alaf, bukan karena yang lain. Ya, di sebuah artikel tv1news.com Bapak Ibu,
Nur Aini tertarik dengan Ar-Rafif karena dia mengaku sebagai seorang mu'alaf dengan nama baptis Petrus Gilbert Ar-Rafif. Namanya luar biasa, Petrus Gilbert Ar-Rafif. Karena dia mengaku mu'alaf sehingga Nur Aini ini benar-benar jatuh hati dan jatuh cinta kepada orang yang baru dikenal lewat aplikasi Tantan. Ternyata orang yang dikenal itu bukanlah seorang laki-laki, tetapi seorang perempuan. Kapan ketahuan kalau dia seorang perempuan? Setelah menikah 10 bulan. Dan selama 10 bulan itu, Nur Aini tertipu ratusan juta. Saudaraku para pencinta syariat Jelhabagen, di Indonesia ini laku keras, ya. Mu'alaf di Indonesia ini sangat laku keras. Makanya orang berani mengambil risiko mengaku-ngaku dirinya mu'alaf. Ini bukan kasus pertama kali Bapak Ibu. Pernah beberapa tahun yang lalu, seorang muslim mengaku dirinya mu'alaf. Dan dia juga sempat diundang sana-sini. Dia goreng isu, dia baca Alkitab, dia kutip beberapa ayat Alkitab, lalu dia tafsirkan menurut udelnya dia. Akhirnya, muslim yang mengaku mu'alaf ini dapat uang ratusan juta. Bahkan, dia banyak menikah dengan perempuan-perempuan muslim yang lain selama dia mengaku sebagai mu'alaf. Mu'alaf di Indonesia ini laku keras, saudaraku. Apalagi orang itu pintar mengutip ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab. Ditambah lagi kalau orang itu berani menghina kekristenan, berani menghina Alkitab, berani menghina Tuhan Yesus dengan begitu lantang, itu laku keras dan dapat job, dapat panggilan kemana-mana. Dipanggil di mana-mana, isi ceramah di mana-mana. Bahkan bagian orang muslim berani memanggil ustadz kepada mu'alaf tersebut. Sekalipun tidak pernah cek dan recheck, tidak pernah tahu apakah ini orang benar-benar mu'alaf atau tidak. Ketika orang tahu dia mengaku dirinya mu'alaf, muslim berlapang dada menerima apa yang baru didengar itu. Kata-kata mu'alaf. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habagen, ini adalah penipuan besar. Panggilan mu'alaf di bangsa dan negara ini sangat laku keras. Kita melihat Yahya Waloni. Waktu dia berada di agama Kristen, dia bukan siapa-siapa. Tetapi begitu dia keluar dari agama Kristen, dia banyak belajar setelah keluar dari agama Kristen. Dia juga hafal 1-2 hadis, dia hafal 1-2 ayat. Dan dia berani dengan lantang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok kekristenan. Dan kalau saudara melihat satu-satunya mu'alaf yang paling berani menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki kekristenan itu Yahya Waloni. Apa yang terjadi dengan Yahya Waloni? Laku keras. Dia dipanggil kemana-mana. Dia dipanggil ustadz. Bahkan dia disebut sebagai Umar bin Khattab Indonesia oleh sebagian saudara kita umat Islam. Nah, sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi, sangat disegani. Sampai-sampai seperti saya bilang barusan, dianggap Umar bin Khattab Indonesia karena berani dengan lantang menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki kekristenan. Alkitab dia sebutkan apa, Roh Kudus dia sebutkan apa, dengan berani terang-terangan. Nah, kemungkinan suami daripada Nur Aini ini Bapak Ibu melihat bahwa mu'alaf di negara ini laku keras, dia coba menipu banyak orang. Dengan tampangnya seolah-olah dia benar-benar berasal dari agama Kristen. Lalu dia mengaku dirinya mu'alaf untuk bisa menikah dengan Nur Aini. Dan terbukti Nur Aini tertarik dengan Ar-Rafif karena dia mengaku sebagai seorang mu'alaf dengan nama baptis Petrus Gilbert Ar-Rafif, saudaraku. Ini benar-benar luar biasa. Nah, di dalam kekristenan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Alkitab mengajarkan kepada kami, ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak boleh menipu demi apapun. Berbohong demi apapun itu tidak boleh. Makanya di dalam Alkitab itu tidak ada istilah taqiyah. Berbohong demi kebaikan. Berbohong demi agama. Berbohong demi syariat. Berbohong demi iman. Berbohong demi
surga itu di dalam Alkitab, di dalam kekristenan dilarang keras, tidak boleh. Nah, kita mengharap supaya tidak ada nur aini yang lain yang jadi korban dengan isu seorang mu'alaf. Ini bukan karena dia kaya, dia punya titel dokter, dia punya perusahaan batubara, bukan. Yang membuat Nur Aini tertarik dengan perempuan itu yang mengaku laki-laki tulen, padahal perempuan tulen, itu karena dia mengaku dirinya seorang mu'alaf. Ini yang membuat Nur Aini tertarik sehingga mau menikah dengan si perempuan ini yang mengaku laki-laki. Sampai-sampai ditipu. Sampai 300 juta ketipu Nur Aini, Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa terbongkar? Suatu hari, orang tua daripada Nur Aini ini curiga dan memaksa si suami daripada Nur Aini ini supaya membuka pakaiannya. Ketika orang tua Nur Aini, mama daripada Nur Aini melihat suami Nur Aini ini setiap keluar dari kamar mandi pakai pakaian lengkap, ditambah gelagat-gelagat yang lain, Bapak Ibu. Akhirnya suatu hari Mama Nur Aini memaksakan menantunya supaya buka baju di depan dia ketika keluar dari kamar mandi. Disitulah ketahuan, saudaraku. Nah, saudaraku para pencinta channel Angel Habaget, kita banyak berdoa, kita harus dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari yang jahat, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat membuat banyak orang khawatir dan gelisah. Tetapi bila kita dekat dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Saya selalu mengajak saudara semuanya, Bapak Ibu, para pencinta channel Angel Habaget, supaya kita selalu memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah waruah kudes. Memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.